Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Jumpa lagi dengan Ibu dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Anak-anakku semuanya, kita akan melanjutkan ke pembelajaran Ayo Beriman Kepada Kitab-Kitab Allah. Tapi sebelum pembelajaran, Ibu akan absen dulu anak soleh-soleha semuanya. Dan alhamdulillah semuanya pada hadir. Mari kita ke pembelajaran selanjutnya, yaitu Ayo Beriman Kepada Kitab-Kitab Allah. Dan sebelumnya Ibu akan memberikan pertanyaan dahulu kepada kalian. Apa yang kamu ketahui tentang kitab-kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada yang tahu? Kita akan membahas tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Adapun tujuan pembelajarannya, diharapkan peserta didik yang pertama meyakini kebenaran adanya kitab-kitab Allah dengan benar, kemudian menunjukkan sikap gotong royong dan saling menghargai sebagai implementasi pemahaman iman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga, menjelaskan iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Yang keempat, mengidentifikasi iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Yang kelima, menyimpulkan iman kepada Allah dengan benar. Dan yang keenam, membuat gambar pohon iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Anak-anakku semuanya, kita belajar yang pertama pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Sudah Ibu katakan dahulu waktu di kelas 2. Iman itu artinya percaya agar yakin betul. Jadi pengertian iman kepada kitab-kitab Allah itu, iman kepada kitab-kitab Allah itu berarti kita mempercayai bahwa Allah itu menurunkan kitab-kitab kepada para nabinya sebagai pedoman hidup umatnya. Nah, kitab-kitab tersebut berisi perintah, larangan, janji, dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada kitab-kitab Allah yang wajib kita imani. Itu ada 4 kitab yang harus kita imani. Di antaranya ada kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Yang pertama kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa sebagai pedoman hidup Nabi Musa alaihissalam beserta umatnya. Kitab Taurat berisi hukum-hukum syariat dan akidah yang berlaku saat itu. Yang kedua ada kitab Zabur. Nah, ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Daud alaihissalam beserta umatnya. Kitab Zabur berisi peringatan, nasihat, dan beberapa hikmah. Kemudian ada kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Isa alaihissalam dan umatnya. Nah, kitab Injil ini berisi penjelasan kebenaran, ajakan tauhid, menghapus sebagian ajaran di kitab Taurat, dan kabar gembira akan datangnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang keempat yaitu kitab Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran ini adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat Islam. Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghapus kitab-kitab terdahulu beserta ajarannya. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran berlaku sampai hari kiamat. Al-Quran akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang masa. Tidak akan ada yang dapat mengubahnya
mengamalkannya tentu pahalanya berlipat ganda. Selanjutnya ada dalil tentang kepada kitab Allah. Anak-anak semuanya, kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki dasar yang kuat. Dasar tersebut kita ambil dari dalil Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ada dalil Al-Quran yang bersumber dari Quran Surat An-Nisa ayat 130. Anak-anakku semuanya, kita ice breaking dulu ya. Kita nyanyi ya, kita bersenandung nyanyi tentang kitab Allah. Kitab Allah ada 4. Ayo kita ingat-ingat. Injil, Zabur, Taurat, Al-Qur'anku yang hebat. Taurat Nabi Musa, loh Daud dengan Zaburnya. Injil bagi Nabi Isa, Al-Quran pedoman kita. Nah, kita sudah ice breaking dan selanjutnya ke pembahasan selanjutnya. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama yaitu cara beriman kepada kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran. Yang pertama, kita harus yakin bahwa Allah menurunkan kitab suci Al-Quran itu pada Nabi Muhammad. Nah, yang kedua, meyakini Taurat, Zabur, Injil benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, meyakini bahwa kitab tersebut berisi ajaran dan pedoman hidup para nabi. Yang berikutnya, meyakini bahwa ajaran yang terkandung dalam kitab terdahulu hanya berlaku untuk umat manusia di masa lampau.